Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 ke buku revisi tahun 2022. Yang kita akan bahas adalah di bab 5, persamaan garis lurus, latihan 5.3 halaman 244. Inilah soal latihan 5.3 halaman 244 sampai 245. Yang kita akan bahas adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 2. Soal latihan 5.3 halaman 244, kita mulai soal nomor 1, tentukan persamaan garis lurus untuk setiap garis pada gambar di halaman berikut. Jadi gambar halaman berikut atau halaman 245 itu adalah ini. Kita mulai menentukan garis K. Garis K itu adalah ini. Jadi ada dua cara menentukan persamaan garis seperti ini. Pertama, caranya dengan cara melihat gradien pada garis dan titik potong pada sumbu Y. Dan yang kedua, kita menggunakan rumus. Namun di sini kita menggunakan cara langsung di bentuk umum dari persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Persamaan garis inilah yang kita akan isikan nanti ke setiap persamaan garis yang ditanyakan. Misalnya, garis K, bagaimanakah persamaan garis K ini? Jadi caranya tinggal kita salin ini. Pertama adalah sama dengan, baru Y, baru X. Kemudian yang kita akan isi nanti adalah C-nya dan M-nya. M ini adalah kemiringannya. Kita isi dulu C-nya. C-nya di sini kita lihat garis K ini memotong Y, sumbu Y di negatif 2. Makanya C-nya kita ganti dengan negatif 2. Kemudian kita ganti kemiringannya. Bagaimana cara melihat kemiringannya? Kita lihat di sini dua titik yang persis kena pertemuan garis berpetak. Yang dimaksud adalah ini misalnya. Jadi ini pertemuan garis berpetaknya, kemudian ini lagi misalnya. Inilah yang dimaksud, kita lihat nanti kemiringannya. Di garis K, pertemuan pada garis berpetaknya itu adalah di sini, persis ini. Dan ini. Inilah kemiringan garisnya. Kemudian langkah berikutnya kita lihat, kalau miringnya ke kiri seperti ini, menurun seperti ini, berarti nanti nilainya negatif. Tapi kalau dia mendaki seperti ini, nanti akan nilainya adalah positif. Karena ini garisnya menurun seperti ini, maka ini nanti nilainya adalah negatif. Bagaimana caranya? Kita lihat garis yang berdiri ini, yang vertikal. Berapa petak ini? 1, 2, 3. Makanya di bagian atas kita tulis 3. Kita tulis negatif dulu. Negatif 3. Kenapa negatif? Karena tadi miringnya garis ini adalah seperti ini, menurun. Kemudian 3 dari mana? 3 ini dari sini sampai ke sini itu 3 petak. Kemudian yang ke sampingnya adalah 1, makanya di sini kita tulis 1. Ya, kalau kita sederhanakan, negatif 3 bagi 1 itu sama dengan negatif 3. Bisa kita tulis seperti ini, tapi bisa juga seperti ini, berhenti di sini. Berikutnya garis L, yang ini L. Langkah pertama kita salin ini Y dan X-nya. Lalu kita lihat C-nya. C-nya ini adalah titik yang memotong sumbu Y. Di mana ini dia potong ini? Persis di 5, makanya di sini kita tulis tambah 5. Lalu gradiennya M-nya. Bagaimana kemiringannya? Kita ambil dua titik yang persis kena garis petaknya seperti ini. Ini dan ini. Pas di sini. Berarti ini 5 ke bawah. Kemudian miringnya adalah mendaki ke kanan. Berarti nanti ini nilainya adalah positif. Lalu kita lihat 5 ke bawah. Berarti di atasnya 5. Sudah tulis 5. Kemudian ke samping juga adalah 5. Maka di bawahnya kita tulis 5. Lalu kita sederhanakan 5 bagi 5 adalah 1. Atau cukup kita tulis X tambah 5. Jadi boleh ini dipakai, boleh juga ini.
Kemudian garis M ini. Kita salin kembali ini Y sama dengan X. Seperti ini baru kita ganti C-nya. Kita lihat M ini memotong sumbu Y di negatif 4. Maka kita taruh di C-nya dengan negatif 4. Seperti ini. Kemudian gradiennya ini. Kita lihat, ambil garis ini persis dengan ini. Di sini ada berapa petak ke atas? 4 petak ke atas. Berdiri 4 petak, ke samping 2 petak. Maka di sini kita tulis di bagian angka di atas 4. Kemudian yang di bawahnya tadi 2 petak. Ini dibagi 4 bagi 2 ini sama kita tulis 2x kurang 4. Kemudian N adalah ini. Tulis kembali ini, Y sama dengan X, lalu C-nya kita lihat ini, persis ini garis N ini memotongi sumbu Y di 6. Makanya C-nya kita tulis tambah 6. Kemudian gradiennya kita lihat, kita ambil 2 titik yang pas kena garis berpetaknya. Ini pas ini, kemudian ini. Berarti kita lihat satu ke bawah. Kita lihat dulu ini miringnya ke kiri atau menurun ke kiri begini. Kalau begini tadi kan positif, kalau begini negatif. Jadi nanti ini nilainya adalah negatif. Lalu kita angka ke bawahnya 1, negatif 1. Dan yang ke sampingnya ada 8. Misalnya negatif 1/8 X. Inilah persamaan garisnya. Berikutnya kita pindah nomor 1E. 1E di sini melalui titik negatif 1,6 dan tegak lurus dengan garis L. Perlu diketahui sini, tadi garis L itu gradiennya adalah 1. Maka untuk mencari persamaan garis melalui sebuah titik dan gradien ini, kita gunakan rumus. Jadi kita tulis dulu melalui titik negatif 1,6 dan gradiennya adalah negatif 1. Dari mana negatif 1 ini diperoleh dari ini. Gradiennya L ini adalah 1. Karena di sini tegak lurus, maka kita ambil lawannya dan kebalikannya, yaitu negatif 1. Lalu kita pasangkan rumus. Lalu ganti ini dengan kurang 6. Sama dengan M-nya kita ganti negatif 1. Lalu ini lagi X1-nya kita ganti negatif 1, berarti kurang 1. Negatif 1. Kita selesaikan, kita kali ini negatif 1X atau negatif X, negatif 1 kali positif 1, negatif 1. Kita kumpulkan ini, berarti sama dengan negatif X kurang 1 tambah 6. Sama dengan Y, sama dengan negatif X. Ini ditambah dengan 6 jadi positif 5. Inilah persamaan garis yang dimaksud dengan E. Kemudian F-nya ini melalui titik 7,0. Kemudian sejajar dengan K. K ini gradiennya adalah negatif 3. Karena sejajar, maka gradien bagian F ini adalah negatif 3 juga. Jadi tulis ini M-nya adalah negatif 3. Kenapa? Sejajar dengan K. Kita pasang rumus ini rumus dipakai, yaitu diketahui satu titik dan diketahui gradiennya. Tinggal kita ganti Y1-nya ini 0, kemudian M-nya kita ganti negatif 3 kali X. X1-nya kita ganti dengan 7, kurang 7. Ini kita kali masuk, negatif 3X, negatif 3 kali negatif 7, positif 21. Lalu Y berarti sama dengan negatif 3X, 21 tambah 0 tetap 21. Inilah persamaan garisnya. Berikutnya, G melalui titik 0,0 dan sejajar dengan garis N. Garis N adalah ini. Gradiennya adalah negatif 1/8. Karena sejajar berarti nanti gradien ini sama. Kita tulis dulu melalui 0,0 dan gradiennya
M-nya negatif 1/8. Persamaan garis yang melalui 0,0 dengan gradien ini diketahui, tinggal kita gunakan rumus ini. Y sama dengan mx, baru Y sama dengan M ini kita ganti dengan negatif 1/8. Seperti ini. Jadi tidak usah pakai rumus seperti ini tadi. Kalau melalui 0,0. Berikutnya kita pindah di bagian nomor 1H. Kita tulis sini, gradiennya garis M ini tadi adalah 2. Kemudian kita akan cari persamaan garis yang melalui ini dan gradien 3 lurus dengan M. Gradien M ini nanti harus kita balik ini. Balik menjadi dan kebalikannya jadi negatif 1/2. Ini 2/1, kita balik menjadi 1/2 dan lawannya. Inilah kita pakai gradiennya. Kita gunakan rumus kembali ini, lalu kita ganti negatif 3, M-nya negatif 1/2, X1-nya adalah negatif 3, jadi kurang 3. Ini sama kita tulis Y tambah 3, sama dengan ini kita kali negatif 1/2X, kita kali ini negatif 3/2. Lalu ini dijumlah dengan ini. Negatif 3/2 ini pindah ruas jadi kurang 3. Ini negatif 3/2 kurang 3 menjadi negatif 9/2. Inilah persamaan garisnya. Namun kalau kita sederhanakan lagi, masing-masing dikali 2 ini semua menjadi sini 2Y, di sini negatif X, dan di sini kurang 9. Bisa kita buat lagi bentuk seperti ini, kita kumpulkan X dan Y-nya. Ini jadi boleh sampai di sini, boleh juga sampai di sini. Namanya adalah persamaan garis semua. Nomor 2, koordinat titik A, B, C berturut-turut adalah 0,2, 5,0, dan 3,4. Pertanyaan A, garis L1 itu melalui titik C. Titik C berarti ini. Dan kemiringannya sama dengan kemiringan garis AB. Identifikasi persamaan garis tersebut. Jadi kita perhatikan di sini. Diketahui garis ini adalah melalui titik ini. 3,4. Dengan gradien, berarti kita cari gradiennya ini, titik A, B, ini dengan ini. Caranya seperti ini, jadi 0 kurang 2, 0 kurang 2 bagi 5 kurang 0. Sama dengan negatif 2/5, jadi gradiennya negatif 2/5. Kita pasang rumus lagi seperti tadi, Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1, lalu kita tinggal ganti Y1-nya dengan 4, kurang 4, M-nya kita ganti negatif 2/5, X ini kita ganti dengan 3 kurang 3. Ini kita kali masuk dulu ini, jadi tulis kembali Y kurang 4 sama dengan negatif 2/3X kali negatif positif 6. Lalu ini kita gabung dengan ini, tambah 6. Ditambah 4 sama dengan Y sama dengan negatif 2/5X tambah 26. Jadi ini dijumlahkan, kita jumlahkan ini menjadi 26/5. Lalu kita kali masing-masing 5, jadi ini dikali 5, 5Y, negatif 2/5 kali 5, negatif 2X, 26 kali 26/5 kali 5, 26. Atau boleh kita tulis dalam bentuk seperti ini. Jadi persamaan garis L1 itu adalah 2X tambah 5Y kurang 26 sama dengan 0. Pertanyaan B-nya. B-nya garis L2 memotong sumbu Y di titik D memiliki kemiringan 2 dan melalui titik C. Kita jawab lagi garisnya L2 ini melalui titik C juga yaitu 3,4. Kemudian memotong sumbu Y di 0, C. Inilah C ini kita cari. Persamaan garis L2-nya sama dengan berapa dan titik D-nya berapa.
Jadi kita masukkan rumus ini, Y sama dengan MX tambah C. Y-nya kita ganti dengan 4. M-nya kita ganti dengan 2. Sini tadi kemiringannya adalah 2, kemudian kali X-nya kita ganti 3. Tambah C berarti 4 sama dengan 2 kali 3, 6 tambah C. C-nya berarti negatif 2. Jadi kita masukkan persamaan garisnya adalah kita salin saja ini, Y sama dengan gradiennya adalah 2, X kurang 2. Inilah persamaan garis L2. Kemudian titik D-nya berarti 0, negatif 2 karena melalui sini. Memotong sumbu Y di negatif 2. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.